yang perlu kita ingat, kalau kita menjadi orang miskin, kita akan diremehkan oleh orang lain. Apakah dia teman kita, apakah dia saudara kita akan diremehkan. Ada pepatah mengatakan, kalau tidak ada emas di pinggang, saudara dekat bisa menjadi renggang. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kadang-kadang kita malah merasa apa gunanya hidup berkecukupan, apalagi berkelebihan. Tuh, kita di dunia ini tidak juga akan lama. Sebentar juga akan pergi, akan meninggal, akan mati. Untuk apa kita di dunia ini mengejar kekayaan? Untuk apa kita di dunia ini mengejar kesuksesan? Untuk apa kita di dunia ini menjadi orang berada, menjadi orang berkelebihan? Untuk apa? Kita tuh akan meninggal juga. Ini adalah pemikiran yang benar-benar merugikan diri kita sendiri. Kalau pikiran ini yang kita sematkan ke dalam otak kita. Sebab pikiran ini akan membuat kita jadi pemalas. Pikiran ini akan membuat kita selalu menunggu hari kematian. Duduk saja. Tunggu aja. Sebentar lagi itu akan meninggal juga. Itu apa kita kerja keras. Itu apa kita berusaha. Itu apa kita jadi orang sukses. Itu apa kita jadi orang kaya. Itu apa mencari uang. Itu apa. Kita tuh akan meninggal juga. Nanti kalau meninggal yang dibawa bukan mobil mewah. Bukan rumah mewah. Bukan arloji yang harganya 11 miliar. Bukan. Yang dibawanya kain kafan beberapa lapis saja. Inilah yang akan menyebabkan kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, diam saja, menunggu hari kematian. Apakah ada di antara kita yang cara berpikirnya begini? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Dan kalau sempat kita berpikir seperti ini, yang akan menanggungkan kerugian kita sendiri. Yang akan merasakan akibatnya kita sendiri. Mengapa kita harus berusaha keras? Mengapa kita harus menjadi orang sukses? Mengapa kita harus menjadi orang kaya raya? Mengapa? Apakah hanya kita berpikir sekedar untuk kita? Ingat, harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Nama itu artinya hasil karya, budi baik, jasa kita kepada bangsa dan negara, dan harta benda, harta kekayaan untuk kita wariskan kepada keturunan kita nanti. Jangan bangga kalau kita meninggal tidak ada yang kita tinggalkan satupun untuk anak cucu. Jangan bangga. Jangan bangga kalau kita meninggal nanti tidak perlu nama kita dikenang orang karena kita berbuat baik. Jangan bangga karena itu. Sebab harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Satu hal lagi yang perlu kita renungkan, bahwa kita diperintahkan oleh agama kita, kalau kita beragama Islam, ada doa yang selalu dianjurkan kepada kita untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah,
Berikanlah ya Allah keselamatan, kebahagiaan kepadaku untuk dunia, dan berikan pula kepadaku keselamatan dan kebahagiaan untukku di akhirat kelak. Dan di samping itu, kita juga dianjurkan berusaha keras untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan berusaha keras pula untuk akhirat, seakan-akan kita akan mati besok. Dan di dunia pun, apakah ada di antara kita yang bisa memastikan kapan kita akan meninggal? Apakah ada? Tidak ada. Itu rahasia yang Maha Pencipta. Di dalam Islam itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memang pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi kapan mati kita ini tidak ada kita yang tahu. Makanya kalau kita misalnya berusia 20 tahun, saya diam-diam saja, saya senang, kok besok mau mati? Bagaimana kalau kita sampai umur 70 tahun masih hidup? Antara umur 20 sampai 70, apakah kita akan duduk saja? Apakah kita hanya akan diam saja? Tentu tidak. Sebagai manusia, kita butuh makan. Sebagai manusia, kita butuh rekreasi. Sebagai manusia, kita butuh rumah. Kita butuh mobil. Kita butuh ini dan itu. Itulah beda manusia dengan binatang. Kalau binatang, dia memang makan saja sudah itu cukup. Dia tidak butuh sepatu. Dia tidak butuh arloji tangan. Dia tidak butuh rumah mewah. Dia tidak butuh jas yang harganya 15 juta, 10 juta, 5 juta. Tidak. Tapi kita manusia butuh itu. Karena itu, jika ada di antara kita yang berpikir, untuk apa kerja keras, kita tuh akan mati juga. Kalau ada yang pikir, buang pikiran itu jauh-jauh. Ganti dengan pemikiran, kalaupun saya tahu bahwa besok pagi malaikat maut akan mencabut nyawa saya. Kalau hari ini saya memiliki satu buah kelapa yang telah tumbuh, saya akan tanam juga. Untuk apa? Untuk anak cucu saya kelak. Untuk orang lain yang nanti kalau ini berbuah, bisa dia ambil pahalanya, bisa untuk saya. Artinya apa? Bagaimanapun kita harus berbuat baik di muka bumi ini. Untuk berbuat baik kita memerlukan materi berupa uang. Untuk berbuat baik kita punya kecukupan, kelengkapan. Bagaimana kita akan menebarkan kebaikan dengan cara membantu orang sebanyak-banyak kalau untuk kita saja tidak cukup. Dengan demikian Sobat DB, mulai saat ini mari kita berpikir, kita harus bekerja keras, kita harus berusaha keras, kita harus banting tulang, peras keringat, memutar otak agar kita bisa hidup yang baik, agar kita tidak menjadi beban tetangga, agar kita tidak menjadi beban anak menantu, agar kita tidak menjadi beban sanak saudara. Kita harus ingat, kalau tidak ada emas di pinggang, saudara kandung bisa menjadi renggang. Sobat DB, kita harus ingat, kalau kita orang miskin, orang malas menegur kita. Kalau kita orang kaya raya, tidak kita tegur pun orang-orang negur kita. Itu sudah hukum alam. Itu sudah adat dunia. Karena itu, jangan kita berpikir untuk apa di dunia ini bekerja keras. Kita hanya sementara di sini. Jangan kita pikir begitu. Mari kita gunakan waktu yang sementara ini untuk bekerja keras, untuk berbuat sebanyak-banyaknya demi kelangsungan hidup kita, demi kita bisa berbuat baik kepada orang sebanyak-banyaknya.
demi untuk mengangkat derajat kita, mengangkat ekonomi kita. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari penghidupan yang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan etika dan moral. Mari, jangan biarkan diri kita duduk termenung tanpa bekerja apa-apa, tanpa berusaha apa-apa, hanya menunggu hari kematian. Jangan. Kita ke dunia ini bukan untuk pergi bermanja-manja, bukan untuk pergi tidur-tiduran, tapi untuk berjuang demi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau di dunia sudah sengsara, ada harapan di akhirat juga akan menderita. Ini yang perlu kita ingat. Hayo bangkit semangat kita, bangkit semangat kita, bangkit semangat kita. Hayo kita bekerja keras. DB Channel akan terus mendoakan seluruh pemirsa DB Channel agar menjadi orang kaya raya, agar menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustaminarda. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman konten ini sebanyak-banyaknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.